Workerspedia kan ada konten juga, pasti ada yang menyukai juga kan. Kalau misalnya itu dikelola, dipoles-poles, itu pasti penyukanya lebih banyak. Gimana sih anak-anak muda sekarang atau kaum milenials ini untuk bisa mengembangkan mungkin workers yang ada di rumah ada bakat untuk jurnalistiknya juga atau jurnalisme ya. Halo workers, kita mau ketemu sama seorang yang gue bilang sangat inspiratif. Ini temennya Bro Acit ya. Katanya sih mau ngenalin gue sama seseorang yang identitasnya masih dirahasiakan nih. Kita lagi ada di rumah kopi, tepatnya ada di Dago Pakar, Bandung. Langsung aja nggak usah berlama-lama. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Workerspedia, subscribe dulu, like dan komen dan share. Karena Workerspedia channelnya para pekerja. Lah, si Jo, ngapain lo di sini? Ganggu suasana indah gua sedang menikmati secangkir kopi dan membaca berita-berita positif. Gue janjian sama si Bro, tapi kenapa adanya lu? Main handphone mulu lagi. Gue bingung harus jawab apa ya gitu karena emang momen gue hari ini tuh gue harus ketemu orang-orang yang positif. Emang tadi Bro ngabarin gue sih gitu kan, katanya ntar Yudis mau ngajak syuting bareng gitu kan ya. Terus tapi gue nggak dikasih tahu hari ini dan di sini juga sih. Oke. Workers, tadinya gue mau ketemuan sama si Bro, adanya si Jo. Iya, gue sama juga lagi bajunya. cinta banget sama baju Workerspedia apa gimana sih? Baju kebangsaan. Anyway, lu ntar ketemu sama teman gue juga ya. Lu jangan mana-mana dulu karena bentar lagi nih, gue tuh lagi nungguin nih teman gue yang dia tuh energinya positif banget ya. Pokoknya dia punya apa ya, ibaratnya dia tuh senang memberikan informasi-informasi yang positif, kabar positif, berita positif ke seluruh Indonesia. Pokoknya dia itu selalu memberikan kabar-kabar yang apa sih, yang membanggakan buat Indonesia atau kabar yang menarik dari Indonesia. Pokoknya semua kabar yang positif deh. Kita tungguin dia ya. Kita tungguin sambil menikmati. Kok kayak gue belum pesanin ini buat lo sih. Ini berarti buat siapa? Ini properti, udah langsung diminum aja. Enggak, ini teh. Gua tadi kesini niatnya ngopi. Bisa pesan kopi lagi nggak? Oke, ntar gue pesenin ya. Oke. Minum aja dulu. Oke. Nih. Dia pokoknya bertanggung jawab untuk berita-berita di sini. Positif banget. Ya. Oke. Halo Jo. Mas Haji, apa kabar? Lagi kita. Halo Mas. Duduk Mas. Nih, jadi bawa temen nih. teman gue yang gue bilang membawa energi positif. Mas Haji apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Kan gue tadi udah cerita nih ke temen gue tentang gue punya temen tuh yang bawa energi positif, bawa apa ya ibaratnya ya. Urusan energi dong. Pokoknya punya suatu wadah yang citranya positif untuk Indonesia. GNFI itu kan ya. GNFI ya? GNFI. Lo tau nggak GNFI apa? Gua belum tahu sih. Belum tahu ya. Jangan gue yang jelasin deh. Coba deh, Mas. GNFI boleh dijelasin tuh apa sih GNFI itu? Iya, Mas Siti. Selamat kenal ya, Mas. Oke, Mas. Ini biasanya Jo ini selalu bawa teman-teman yang keren nih. Iya. Lagi. Iya, GNFI itu jadi sesuai namanya Good News from Indonesia. Terjemahannya ya berita baik dari Indonesia gitu. Jadi kita ngumpulin berita-berita, inspirasi baik
dari seluruh Indonesia atau tepatnya sih tentang Indonesia ya, karena berita baik tentang Indonesia bukan dari Indonesia aja, dari luar negeri juga banyak gitu. Kita kumpulin, kita kemas, kita desain yang semenarik mungkin terus kita sebarin ya. Makanya GNF ini beda gitu loh, memberikan berita-berita yang positif, yang baik-baik buat Indonesia dan dari Indonesia gitu. Oke. Mas, gue juga mau tanya nih Mas, ini kan berita baik dari Indonesia berarti kan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan dimana untuk GNFI sendiri ini gagasan awalnya tuh, lu tuh terinspirasinya dari mana gitu Mas Haji? Iya benar. Gak apa-apa yang gue tanya. Gue belum pernah nanya juga sih, bagus juga lo tanya gitu kan. Kayak kita ngomong sejarah ya. Iya. Berapa tahun yang lalu Iya. Long time ago. Iya. Jadi GNFI itu awalnya nggak langsung jadi perusahaan media. Jadi kalau sekarang perusahaan media. Jadi yang bikin itu temenku namanya Mas Ahyari Haranto. Jadi tahun 2009. Oh dari 2009 ya? 12 tahun ya? Jadi dia pikir kok benda baik itu mau ada tempatnya ya. Terus dia bikinlah blog. Waktu itu kan blogspot gitu ya. Terus bikinlah, terus pelan-pelan kok makin banyak orang yang suka gitu kan. Tapi waktu itu masih dikelola memang sebagai blog, personal blog kayak gitu. Terus ada orang yang bantuin, ada kontributor, tapi semua volunteer itu. Semua volunteer Untuk bantuin. Misalkan teman-teman banyak tuh, misalkan dari daerah Indonesia Timur nih ada yang berita baik, terus dia nulis opini dia, dikirimlah di blognya Newsroom Indonesia tadi. Baru tahun 2015 kami kepikiran untuk kalau misalnya kita pengen impact-nya lebih luas, terus ini juga lebih sustain, nggak tergantung orang, itu kayaknya harus disistemkan. Terus sejak itu kita kepikiran untuk bikin jadi perusahaan media. Jadi boleh dikatakan diseriusin lah ya. Itu awalnya, gue belum pernah nanya juga kan, awalnya tuh cari volunteernya untuk pertama kali membangun GNF itu dari mana sih? Sebenarnya kan ya pertemanan pastinya, tapi kalau kita lihat ya sesuatu yang kita lakukan dan kita publish itu biasanya menarik minat orang-orang untuk juga ikutan. Jadi orang-orang yang sefrekuensi lah ya gitu kan. Terus akhirnya mereka kontak-kontak, bisa nggak saya bantu gitu, kenal atau nggak kenal gitu ya. Terus ya oke lah, akhirnya bantu gitu kan. Mulai ada yang bantu nulis, bantu ngirimin foto, ngirimin informasi, bahkan mungkin bikinin website awalnya gitu, semuanya volunteer gitu kan, karena melihat bahwa gerakan ini gerakan yang bagus gitu. Jadi dan kayaknya itulah yang apapun yang kita bikin terus bagus, rasanya sih banyak orang juga yang mau dukung sih. Tapi semua tadi itu saya lagi volunteer, jadi kita nggak bisa ada target nih sehari harus berapa konten, ada deadline gitu, nggak mungkin. Kalau gue pikir sih gini Jo, kalau GNFI itu kan good news from Indonesia. Kalau Workerspedia good news from for pencari kerja atau para pekerja. Dan mungkin ada kesamaannya, tetapi kalau beritanya, kalau GNFI itu kan terkait dengan berita-berita positif yang bisa disebarkan mengenai Indonesia. Nah, kita juga kita lebih ke berita positif untuk disebarkan kepada pencari kerja. Angkatan kerja gitu ya. Dan mungkin workers yang di rumah udah tahu juga belum nih GNFI. Kalau workers yang udah tahu GNFI biasanya berita apa nih yang dibaca nih di GNFI? Bisa komen nih di bawah nih ya. Tapi sih gue yakin banget anak milenial tuh pasti tahu banget ya. Mudah-mudahan Indonesia. Karena emang beritanya tuh gue sering lihat juga kan, banyak hal yang nggak di-highlight oleh media-media lokal, tapi GNFI punya. Nah itu gimana sih cara untuk mendapatkan ya berita-berita yang emang mungkin nggak di-highlight sama berita lokal, tapi GNFI punya gitu? Sebenarnya berita baik itu atau positif itu bukannya nggak ada, tapi dia nggak ter-highlight secara istimewa. Tadi karena yang lebih seru itu yang bad news gitu kan, yang kontroversi dan lain-lain gitu kan. Makanya sebenarnya GNFI itu dari awal bukan saja bagaimana kita membuat berita baru, tapi kita mengumpulkan berbagai macam berita dengan berbagai macam narasumber, terus kita ramu, terus kita kemas, kita sebarin lagi, kita tambahkan dengan data-data yang memang lebih relevan. Gitu. Artinya sebenarnya sesuatu yang konsumsi sehari-hari dan itu bad news itu akan mempengaruhi persepsi. Betul, mindset ya Mas. Iya, terus kenyataannya sebenarnya good news itu ada,
tapi kalau zaman dulu itu bukan di halaman pertama koran, Oke. bukan di prime time-nya berita Iya, gitu betul, ya. betul, betul. Misalnya Good News ada nih, Ada tapi jam tapi 12 malam iya. gitu kan, Ah. atau mungkin kalau di Ya, koran di orang-orang halaman pada tidur 12 pojok kiri bawah Iya, iya, dan iya. bikin iklan gitu. Oh, oke. Nah, itu cara mengemas sejauh ini biar GNFI punya berita-berita yang menarik pembacanya tuh gimana? Kalau kita kan sekarang kalau tentunya kalau sekarang kita jauh lebih lengkap lah timnya daripada kita awal-awal. Ya. Kalau dulu kita cuma merangkum-rangkum, kalau sekarang memang kita ada yang ada orang yang memang tugasnya untuk mencari data, Riset, ya. terus mungkin juga ada jurnalis yang langsung wawancara dan lain-lain gitu ya. Terus itu dari bagian ngumpulin informasinya, terus habis itu dikemas di kreatif. Oh, Dan tim kreatif macam-macam tuh, mulai dari kita tahu lah apapun yang tren di sosial media lah ya, visualnya harus bagus, Betul. grafisnya harus bagus, Ya. video macam-macam. Nah, itu termasuk pesannya harus nyampe. biasanya nyampe. Ada terus habis gitu ada tim sosial media yang mikirin bagaimana ini copywritingnya, strategi nge-reach audiensnya gimana, Oke. seperti apa. Terus Betul. ada tim IT-nya yang memang mau membuat tampilan web GNFI juga enak untuk dibaca semua. Kita kan dari GNFI kan udah memberikan berita yang positif. Ya. Sejauh apa sih berita netizen itu berkomentar terhadap berita-berita yang dibuat? Umumnya positif. Umumnya positif. Bisa dibilang 90% lebih lah, hampir 100% positif. Oh, oke. Artinya mereka seneng, mereka apresiasi dan lain-lain. Nah, perbedaan antara portal berita lain dengan GNFI itu apa sih? Oke, Misalnya, apakah mungkin terkait dengan politik juga atau apa misalnya seperti itu? Mungkin kalau bedanya macam-macam ya, karena portal media lain juga banyak banget gini ya. Yeah. Ada portal media yang memang dibuat oleh korporasi yang sangat besar, Yeah. Oke. dengan infrastruktur yang sangat lengkap. Oke. GNFI ini mungkin masih, walaupun kita udah 12 tahun, mungkin dari perusahaan baru berapa tahun ya, dari Yeah. 5 tahun gitu ya. Tapi kita masih hitung startup ya. Ah, Artinya yeah. startup tim kita nggak terlalu banyak, dan itu membuat kita lebih lincah gitu. Kita lebih lincah ya. Artinya kalau media-media yang mainstream barangkali harus memiliki jurnalis yang sangat banyak dan lain-lain. Kita justru kebalikannya, kita mengembangkan yang namanya kawan GNFI. Jadi masyarakat bisa membuat tulisan dan memasukkannya ke GNFI. Kita tahu lah beberapa media baru kayak gitu yang memang dimunculkan oleh public figure atau mungkin siapa, itu kan cepat banget naiknya kan. Iya. Karena memang zaman digital ini kita sebenarnya lebih mudah untuk mendapatkan audiens yang memang cocok dengan media kita. Oh, betul. Apapun betul, misalnya. betul. Terus media kan ada konten juga, pasti ada yang Iya. menyukai Iya, juga kan. iya. Kalau misalnya itu dikelola, dipoles-poles, itu pasti penyukanya lebih banyak. Jadi penyuka awalnya tadi itu akan merekomendasikan media kita, GNFI atau Workspedia ke teman-temannya lagi, Oh, teman-temannya lagi. betul. Juga ya. Kekuatan bola saljunya cepat. Makanya Oke. kuncinya pas waktu kita bikin konten benar-benar harus dibikin kemasannya oke, cocok banget, di riset feedbacknya gimana, bisa improve. Terus dan juga harus kita audiens yang udah ada ini harus kita openin gitu. Iya. Harus kita treat dengan baik ya. Sehingga ibaratnya dia ya. merekomendasikan kita, ini nih kalau misalnya ada info ini Lo cari aja GNFI gitu ya. media aja, terus mereka share gitu. Iya. Iya, benar. Nah, kita kan berbicara sekarang mengenai era digital dan kaum milenial nih, Mas Haji gitu ya. Kalau menurut Mas Haji nih, kaum milenial itu ketertarikan untuk membaca berita sekarang ini itu kayak gimana sih gitu ya? Karena kan sekarang boleh dikatakan zamannya bergeser dari yang mungkin sebelumnya diajar sama orang tua kita untuk gemar membaca. Iya, iya. Nah, tapi sekarang kan Gemar dengan TikTokan. Gitu. itu kan TikTok ya, medsos yang pada akhirnya sekarang diajarkan gimana caranya untuk berkreatif dan gemar untuk menonton. Yap. Nah, itu menurut Mas Haji gimana, Mas? Ada dua misalnya, mau baca berita atau tahu berita. Oke. Beda ya. Beda ya berarti ya? Kalau tahu nggak harus baca kan? Iya. Ya. Oke. Jadi kita mungkin zaman kita itu kalau tahu kita harus baca koran medianya kan, Iya, baca lagi. iya. Kalau sekarang tahu berita kan nggak harus baca. TikTok mungkin bagi Isinya sebagian sekarang- senior diremehkan.
Iya. tapi banyak konten-konten dari TikTok yang juga positif kok. Iya, betul. Artinya yang nambah pinter, nambah informasi, nambah skill lewat TikTok gitu kan, pengetahuan baru gitu. Dan itu nggak perlu baca. Jadi mungkin ini yang perlu perbedaan generasi itu, Mas. Iya, betul. Generasi yang senior itu bisa lebih memandang teman-teman yang lebih muda, generasi Z terutama ini. Wah, ini nggak suka baca, nggak suka berita, tapi mungkin salah. Mereka tahu banyak. Mereka tahu banyak tanpa harus membaca. Ya. Kalau menurut gua nih Mas, gua juga mau nanya nih gini ya. Gimana sih anak-anak muda sekarang atau kaum milenials ini untuk bisa mengembangkan mungkin workers yang ada di rumah ada bakat untuk jurnalistiknya juga atau jurnalisme ya yang bisa mereka buat baik di media sosial atau misalnya mereka sudah ada bakat jurnalismenya dan mau menyumbangkan mungkin tulisannya ke GNF juga misalnya. Nah, gimana sih kalau menurut Mas Aji gitu ya untuk kaum milenial untuk bisa mengembangkan bakat jurnalismenya itu? Oke, sekarang sebenarnya nggak spesifik untuk jurnalisme ya. Mengembangkan bakat apapun nggak apa-apa udah senang. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Dan itu nggak harus. Udah nggak ada batasan lah ya. Dan saya misalkan mau memulai hobi baru sekarang itu suka banget. Iya. Nggak mau apa enggak. Betul. Dan itu berlaku juga untuk teman-teman yang masih muda. Iya. Sekarang bukan lagi bisa apa enggak, ini mau apa enggak. Iya. Kalau yang selain kita selama kita mau, informasinya udah banyak banget. Salurannya udah banyak banget. Tinggal kita mau memanfaatkan enggak, dan mostly pengetahuan, saluran itu semua ada di sini. Di handphone. Di satu genggaman. Kita. Nah, jadi saya melihat makanya kita nggak boleh ngeremehin banget anak muda karena mungkin di tengah gayanya mereka yang cuek dan lain-lain, jangan-jangan mereka lebih jago dari kita gitu kan. Iya. Nah itu, tapi memang kita harus akui bahwa ya sama juga orang tua juga banyak yang juga nggak terlalu bisa memanfaatkan peluang ya. Anak muda juga banyak seperti itu. Dengan kemudahan informasi, dengan kemudahan banyak tools, aplikasi dan lain-lain, itu nggak dimanfaatkan untuk semuanya produktif. Betul. Nah, saya rasa sih di situ, misalkan konteksnya jurnalistik. Jurnalistik itu kan intinya proses untuk mengumpulkan informasi, mengemas dan menyiarkan, Iya. ya kan? Betul. Informasi yang memang dia pikir bernilai buat publik. Nah, sekarang mungkin awalnya nggak usah lewat media dulu, lewat postingan di Instagram kita dulu. Kita jalan kemana nih? Misalkan ini kita di Cigadung di Bandung sebelah utara, mungkin bikin konten, terus ditambahin dengan informasi yang kira-kira ada nilainya buat publik gitu kan. Cigadung itu di mana sih? Gitu kan. Dari Bandung kota sini berapa menit, itu kan ditambahin informasi-informasi yang positif dibandingkan hanya foto sebuah gelas aja gitu kan. Nah itu diposting dan itu ketika rutin dilakukan rasanya itu akan bisa terlatih. Nah ketika udah terlatih atau mungkin nggak usah nungguin sih, platform yang nyediain karya kita ditampilkan itu banyak. GNFV juga bisa, misalkan workers misalkan yang suka nulis itu bisa nulis di GNFV. Ada caranya. Betul. Kalau nggak mau lewat media yang seperti ini, bikin blog sendiri. Atau mungkin nulis di banyak platform-platform yang memang bisa menampung karya kita. Jadi bisa dibilang kalau anak muda nih, asalkan mereka punya mau ya, wadahnya apapun, mau dari handphone, mau iPad, tablet, apa segala macam, itu semua bisa ya dilakukan ya. Dan itu bukan hanya pesan buat anak muda, tapi anak tua juga. Anak muda dan anak tua. Tua banget. Ini anak muda setengah tua. Gak lah, gue masih seumuran sama gue. Oke. Nah, kalau misalnya dari Mas Ajinya sendiri nih, melihat Workerspedia ke depannya itu gimana sih? Itu seperti apa sih dari seorang Mas Aji? Satu, ini kan segmennya memang angkatan kerja ya. Dan kita tahu kita lagi ada di bonus demografi. Rata-rata usia penduduk Indonesia konon adalah 29 tahun saat ini. Artinya sangat muda. Ya seusia saya mungkin. Kita pokoknya lah ya. Artinya segmen tanggal 29 itu segmen paling banyak nih. Dan yang di bawah itu juga lebih banyak lagi. Artinya informasi pekerjaan, profesi, cara kerja itu kan ya yang paling diminati oleh relevan dengan mayoritas usia saat ini kan.
dimana memang bonus demografi itu ya sebagian besar memang angkatan kerja, gitu kan, angkatan kerja, kuliah akhir. Iya. Jadi menurut saya sih yang butuh udah banyak nih mas. Tinggal gimana tadi ya kalau kami biasanya gimana caranya kita membuat makin besar, bukan hanya biar terkenal, biar terkenal terus medianya, tapi biar manfaatnya itu lebih nyampe impactful. Mas Haji, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Nih buat kalau ini betul dapat hadiah. Ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya workers, tunggu aja. Hadiahnya nanti biar Jo yang posting di nanti IG dari WP, iya benar. dari Workerspedia. Nah, gimana sih cara membuat konten online itu yang berkualitas dan menarik nih Mas Haji? Oke. Masing-masing orang kalau ditanyain itu rasanya punya jawaban yang berbeda-beda. Betul. Ini dari sudut pandang Mas Haji. Jadi karena memang contoh-contoh konten online itu udah banyak banget. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana caranya bikin konten yang berkualitas. Satu, menurut saya sih sesuaikan dengan memang minat arsitektur dan terus yang kedua barangkali kalau memang kita masih bingung style-nya seperti apa, karena kita harus bingung style ya. Itu benchmarking ke konten kreator yang lain. Oke. Itu penting juga ya? Ya, rasanya sih penting ya kan. Sekarang nyari ide kan gampang ya sebenarnya. Bukannya nggak bisa, mau nggak gitu nyarinya. ATM ya berarti, amati, tiru, modifikasi. Dan untuk amati itu alternatifnya sangat banyak. Jadi misalkan ngomongin tentang food fotografi misalkan. Itu kan yang orang-orang yang memang main di sana udah banyak. Betul. Kita coba cari-cari aja referensinya ya. Gitu. Kalau misalnya saya mau bikin klip-klip lucu yang dari rumah saya, itu juga banyak banget yang bisa kita lihat. Betul. Konten-konten kreator yang bisa kita tadi amati. Terus jadi sesuai minatnya, cari benchmarknya, terus ya udah coba aja terus. Iya. Selatih ya. Karena kalau kita di online itu kan lebih gampang dapet feedbacknya. Semua kayaknya udah WordPress padahal udah jago-jago lah itu. Jangan kita malah ketinggalan. Kita tanya nih tips nih, komen gimana caranya bikin konten. Kita bisa diskusi bareng di komen ya, di bawah ya Workers ya. Jadi nanti mungkin bisa dijawab juga nih komen-komen Workers sama Mas Ajinya juga nih. Ya. Nah, udah puas belum nanya panjang lebar ya? Banyak banget pertanyaannya Workers dari tadi. Kayaknya gue paling sedikit nih pertanyaannya nih karena emang ya udah kita udah ngobrol. Udah banyak ngobrol lah ya. Nah, Mas Aji, aku juga pengen teman-teman Workers nih dapat pencerahan dari seorang Mas Aji gitu. Gimana untuk menjadi seorang pekerja yang baik, nggak harus bekerja di kantoran, pekerja apapun itu gimana sih? Menurut saya sih satu, saat ini eranya memang era kolaborasi. Jadi ketika kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, dengan tim kerja, dengan orang banyak, itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan posisi yang bagus atau penilaian yang bagus sebagai seorang profesional. Nah, kolaborasi itu macam-macam ya, kita misalnya harus jadi solutif. Jadi kita jangan jadi orang yang nambah beban, kita salah resisten gitu, solutif gitu. Kalau ada problem ya ayo selesai bareng-bareng sama tim gitu. Terus offering help, jadi nawarin bantuan. Jadi kalau kita sudah selesai, tim kita teman kita belum selesai, jangan pura-pura nggak tahu gitu kan. Tawarin bantuan. Bahkan bukan hanya sama tim, sama atasan juga kan. Tawarin bantuan itu bukan berarti bantuan kamu kerjaan apa saya bantuin nggak, tapi inisiatif kan. Gimana kalau jadi saya juga ngalamin waktu saya jadi bekerja, saya nawarin sesuatu ke bos saya itu lebih diapresiasi daripada saya cuma diam dan berarahan. Dan saat ini ketika kita memimpin tim, kita sangat seneng kalau misalnya ada tim kita datang, Mas aku ada ide, itu seneng banget. Iya. Inisiatif ya. Inisiatif itu penting banget. Jadi solutif, offering help, terus inisiatif, dan rangkumannya adalah ini adalah kolaborasi. Kolaborasi itu nggak harus kumpul kayak gini ya, kolaborasi tools mau pakai Miro, mau pakai Trello atau apa itu banyak. Jadi memang banyaknya tools atau aplikasi kolaborasi itu menunjukkan bahwa tren kolaborasi itu makin mantap. Gitu. Oke, Workers gimana? Udah cukup jelas ya. Udah jelas. Workers gimana Jo?
Jelas nggak sih? Udah jelas sih, pasti udah jelas banget. Apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Yudis ya. Wah, lengkap banget ya Workers. Komen-komen di bawah kalau mau tanya apa. Nanti biar gue tanya langsung ke Mas Ajinya ya, seputar GNFI, seputar Workerspedia, ditanya semua. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya GNFI, baca artikel-artikelnya karena informasinya bermanfaat banget buat menurut gue gitu ya. Jangan lupa follow Instagram kita juga, subscribe channel kita, like, share ke teman-teman karena kan tadi Mas Aji juga bilang kalau kita share informasi-informasi yang bermanfaat, guling bolanya lebih cepat lah ya ibaratnya. Efek bagusnya juga bukan di kita aja. Oh, Bukan di kita aja ya. Jadi sesuatu hal yang bermanfaat dan sesuatu hal yang good news itu jangan sampai putus di Workers. Mungkin Workers bisa menyebarkan juga ke teman, keluarga atau sahabat dari Workers semua yang ada di rumah. Mungkin itu aja ya, Je. Cakep banget. Workers, makasih banyak ya udah nemenin gue. Mas Aji makasih banyak juga. Mas Haji, thank you. Ini jadi gua banyak yang nanya ke Mas Haji. Gak apa-apa. Udah ketemu kan. Mungkin nanti lo akan banyak tanyaan lagi lewat WhatsApp sama dia emang demen ngobrol banget nih. Workers, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Workerspedia, channelnya para pekerja.